إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin kita membahas tentang perihal agama kita sebagai modal bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kebutuhan menuntut ilmu ini adalah merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kita, yang paling utama bagi kita, lebih besar dari kebutuhan kita terhadap minum dan juga makan. Kehidupan kita yang ini terus berkesinambungan dunia dan juga sampai di negeri akhirat. Karena sesungguhnya setiap perbuatan kita ketika dihisab di hadapan Allah maka tidak lepas dari pertanyaan, pertanggungjawaban. Sedangkan Nabi sebagai saksi bagi kita. Oleh karena itu maka mengenal agama dengan dalil-dalilnya adalah kemestian dan kewajiban bagi kita semua. Mudah-mudahan yang kita amalkan langkah-langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan kita juga pulang tidak hanya membawa ilmu tapi juga membawa pahala. Amalan kita diterima di sisi Allah dan menjadi simpanan bagi kita sehingga menjadi penolong saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan juga kaum muslimin yang kita memohon kepada Allah kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang mendapatkan syafaat sehingga kita menjadi hamba yang beruntung dunia dan juga akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab masalah luqatah. Apa itu luqatah? Barang temuan yang tercecer yang tidak tahu pemiliknya siapa. Nah, tuntunannya jika barang temuan itu berupa barang berharga maka yang menemukan harus menjaga tempatnya. Bahkan kalau barang itu diikat, pengikatnya pun tidak boleh diganti. Diumumkan selama 1 tahun. Nah, kemudian apabila ada yang datang mengaku maka harus diberikan. Tapi kalau ternyata tidak ada yang datang mengaku barang pemilik barang itu, maka boleh dimanfaatkan. Kemudian pembahasan berikutnya masih terkait dengan luqatah,
Yang ini mirip dengan luqotoh. Kalau kemarin luqotohnya berupa benda mati, luqotoh berupa benda mati. Contoh duit, emas, perak, berlian. Sekarang barang temuannya benda hidup, barang-barang yang hidup. Penulis menjelaskan dhalatul ghanami wal ibili, kambing yang tersesat dan onta yang tersesat. Apa ini maknanya? Bagaimana hukumnya kalau kita mendapatkan seekor kambing yang tidak tahu siapa pemiliknya, dan demikian pula onta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kita punya kandang misalkan, tiba-tiba di dalam kandang, loh, perasaan kambing kita cuma 5, ini kok jadi 6 ini? Nah, berarti yang satu ikut ke dalam masuk kandang kita. Dhalatul ghanam namanya. Nah, kalau dia onta namanya dhalatul ibil. Diterangkan oleh penulis, wa man wajada dhalatan minal ghanami akhadaha wa arrafaha fa in turifat wa illa malakaha wa man wajada dhalatal ibili lam yahilla lahu akhduha li'annahu la yukhsha 'alaiha. Siapa yang mendapatkan kambing yang tersesat, maka dia boleh mengambilnya dan kemudian mengumumkannya. Barang siapa yang mendapatkan kambing yang tersesat, dia boleh mengambilnya dan mengumumkannya. Fa in turifat wa illa malakaha, apabila ada yang datang mengaku itu adalah pemiliknya, berikan. Wa illa malakaha, dan jika tidak ada yang mengaku pemiliknya, maka dia boleh untuk memilikinya. Wa man wajada dhalatal ibili lam yahilla lahu akhduha, dan siapa yang mendapatkan onta yang tersesat, maka tidak halal baginya untuk mengambilnya. Li'annahu la yukhsha 'alaiha, karena onta itu tidak dikhawatirkan atasnya. Artinya apa? Onta ini beda sifatnya dengan kambing. Kalau kambing ini makhluk yang lugu dia, tapi kalau onta ini ngertian, tahu jalan pulang. Demikian pula bisa mencari air sendiri, makan sendiri, beda dengan kambing. Oleh karena itu yang dapat kambing diumumkan, yang dapat onta yang tersesat maka tidak boleh dia ambil. Dasarnya an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jaa a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu amma yaltaqitu. Ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang barang yang dia temukan, barang temuan, barang tercecer. Faqala, maka Nabi mengatakan, arifha sanatan, umumkan selama 1 tahun. Ini kalau misalkan barang temuannya berupa benda mati, barang berharga. Arifha sanatan, umumkan selama 1 tahun. Umumkan di tempat-tempat umum, umumkan di tempat-tempat yang banyak dilalui orang supaya orang tahu. Summa arif ifalsaha wa bika'aha, kemudian hendaklah dia ingat, dia jaga wadah dan juga pengikatnya. Artinya apa? Kalau misalkan dia dapat duit plastiknya warna biru, ya tetap
plastik itu jangan diganti. Kalau misalkan dia dapat emas, dompetnya warna kuning, tulisannya misalkan emas mutiara, ya jangan diganti. Dompetnya jangan diganti. Karena itu menjadi ciri khas nantinya. Dan untuk memastikan ini orang benar pemiliknya atau tidak. Karena apabila dia pemiliknya, pasti dia tahu dia dibungkus pakai apa dan kemudian jumlahnya berapa, warnanya apa. Fa in jaa ahadun yukhbiruka biha wa illa fastanfikha. Maka jika datang salah seorang yang memberikan kabar kepadamu, artinya bahwasanya dia mengaku sebagai pemiliknya, maka berikan. Wa illa fastanfikha. Tapi kalau misalkan setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengaku, fastanfikha, maka boleh kau pakai, boleh kau belanjakan. Ini benda mati barang temuannya. Sekarang benda hidup. Qala ya Rasulullah fadalatul ghanam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana kalau misalkan yang didapatkan adalah kambing yang tersesat, nggak punya pemilik, dia nggak ada pemiliknya, tak siapa? Qala, maka Nabi menjawab, laka aw li akhika aw lidhibi. Maka kambing itu milikmu atau milik saudaramu atau milik seekor serigala. Artinya apa? Kalau itu nanti tidak jatuh di tangan saudaramu, teman-temanmu, orang lain, bisa jadi itu jatuh ke tanganmu atau dia akan mati diterkam serigala. Beda dengan onta. Kalau onta tidak akan mungkin diterkam serigala, maka hukumnya berbeda antara kambing dengan onta. Kambing boleh diambil, onta jangan. Qala dallatul ibil. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan dallatul ibil, onta yang tersesat tadi? Fataba'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Rasulullah SAW ketika itu berubah. Faqala, maka Nabi bertanya, malaka walaha, apa hubunganmu dengan onta itu? Artinya apa? Apa urusanmu dengan onta itu? Ma'aha hidauha wasiqauha taridul ma'ata kulus syajar. Sedangkan onta itu membawa kuku-kukunya, dia membawa kantong-kantong minumannya, dan dia bisa mendatangi tempat-tempat sumber air dan bisa memakan pohon-pohonan. Artinya apa? Onta ini tidak dikhawatirkan akan mati kelaparan dan kemudian mati diterkam binatang buas. Nah, oleh karena itu, karena sifat barangnya berbeda, binatangnya berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Kalau kambing boleh kita ambil dimiliki, onta jangan, karena nanti dia bisa tahu jalan pulangnya. Ini berkaitan dengan hewan, maka yang lain silahkan dikiaskan. Yang berikutnya adalah hukmul maqbuli wasyai' al-hakir. Hukum menemukan makanan atau sesuatu yang remeh. Hukum mendapatkan barang tercecer, tapi barang tercecernya itu apa? Makanan, telepon misalkan yang lagi viral, telepon. Nah, lagi pagi-pagi dari rumah sibuk, masa tiba-tiba apa? Nganter anak sekolah ke Syafi'i. Nah, di jalan belum sarapan, dapat telepon satu loyang misalkan. Kebetulan nih belum sarapan, lapar. Nah, bolehkah dimakan? Itu ya. Wasyai' al-hakir, atau misalkan sesuatu barang yang ditemukan dan barangnya itu barang yang remeh, nggak berharga, barangnya nggak berharga. Apa misal barang yang nggak berharga itu? Apa misalkan barang tidak berharga? Nah, barang yang tidak berharga adalah barang-barang yang kalau tercecer pun nggak mungkin akan dicari oleh pemiliknya tadi. Apa misalkan barang yang nggak berharga itu? Ya, misalkan seseorang belanja, habis belanja dari pasar, tiba-tiba misalkan sayur kolnya jatuh sekilo misalkan. Nah, kemudian ketemu sama orang, ini sayur kol sekilo nih. Nah, bolehkah ini diambil?
Atau misalkan barang-barang yang semisal dengannya yang harganya nggak seberapa. Maka di sini dibahas oleh penulis, wa man wajada ma'kulan fit tariqi falahu akluhu wa man wajada syai'an hakiran la tata'allaqu bihi nufusu falahu akhdhuhu wa tamallukuhu. Siapa yang mendapatkan makulan, siapa yang mendapatkan makanan di jalan, lalu falahu akluhu, maka dia boleh memakannya. Pergi kemana begitu, misalkan dapat nasi bungkus di jalan, ya udah makan aja, nggak apa-apa, daripada dimakan anjing, daripada dimakan binatang, kan bagus dimakan kita. Nah, demikian pula misalkan dapat buah-buahan, pergi kemana begitu, misalkan di jalan dapat apa? Dapat semangka misalkan, satu biji, maka boleh kita makan, karena dia berbentuk makanan. Jadi hal-hal barang tercecer yang bentuk makanan, maka yang mendapatinya boleh memakannya. Kenapa boleh memakannya? Karena apabila tidak dimakan, maka barang tersebut akan rusak dia dan mubazir. Jadi nggak mungkin diumumkan ini telah didapatkan satu loyang klepon. Lah, nunggu pengumuman ini barang sudah busuk ini, ya kan? Pengumuman 1 tahun, ya keleponnya udah jadi apa? Udah busuk, udah basi, gak bisa dimakan, kan mubazir jadinya. Atau demikian misalkan dapat apa? Dapat seikat rambutan. Lah, kita umumkan selama 1 tahun, lah orang seminggu aja udah busuk dia. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau barang-barang yang cepat busuk kayak begitu kita dapat langsung dimakan, boleh. Kenapa? Kalau nggak dimakan maka akan mubazir. Dah, maka boleh dimakan. Wa man wajada syai'an hakiran la tata'allaqu bihi nufus falahu akhdhuhu wa tamallukuhu. Dan siapa yang mendapati sesuatu hakiran, barang yang tidak bernilai, yang remeh, la tata'allaqu bihi nufus, yang barang tersebut tidak membekas dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, falahu akhdhuhu wa tamallukuhu, maka dia boleh mengambilnya dan boleh memilikinya. Saya ulangi. Jadi kalau misalkan kita menemukan barang, barangnya itu enggak berharga, tidak bernilai, maka kita boleh mengambilnya. Lah Ustadz, lalu berapa nilainya itu barangnya itu? Apakah nilainya 5.000 perak, atau 10.000 perak, atau 20.000 perak, atau 50.000 perak? Nah, tergantung nilai masyarakatnya. Artinya begini Ibu, masyarakat kita menilai uang 10.000 itu bernilai tidak? Bernilai atau tidak? Nah, kayaknya kalau di masyarakat kita 10.000 tidak bernilai. Jadi kalau misalkan kita dapat uang 10.000, boleh kita ambil? Boleh. Kenapa? Karena uang 10.000 itu apa? Gak bernilai di masyarakat kita. Kalau uang 100.000 bagaimana? Pasti kecarian nih. Kalau uang 100.000 pasti ngumun dia. Tahu ngumun kan? Ngumun itu apa ya? Apa ya? Merasa sayang gitu ya. Kalau kita kehilangan uang 100.000, pasti apa? Merasa sayang kita. Akhirnya apa? Muter-muter dicari di rumah, di balik baju, di atas pintu, di atas jendela, pakaian diungkat-ungkat itu biasanya. Kalau kehilangan uang 100.000, 50.000, berarti kalau begitu apa? Nilai 100.000 atau 50.000 ini termasuk berharga, harus diumumkan. Tapi kalau cuma 5.000 perak, 10.000 perak, ini biasanya masyarakat kita tidak memandang itu berharga. Kalaupun misalkan hilang ya wis lah, pembicaraan wae kok. Paling kan gitu kita kan. Jadi seperti itu Ibu. Jadi berapakah barang itu yang dikatakan barang bernilai atau barang yang remeh menurut mayoritas pendapat masyarakat kita? Artinya apa? Masyarakat kita pada umumnya uang 100.000 berharga enggak? Berharga. Berarti harus diumumkan. Uang 20.000 berharga enggak? Enggak berharga. Berarti enggak perlu diumumkan. Jadi hukum itu ditentukan di atas kebiasaan masyarakat yang terjadi.
Kalau di zaman dulu, di zaman mbah-mbah kita, uang 10.000 itu berharga. Kalau sekarang bisa jadi 1 juta. Nah, kalau zaman dahulu diumumkan, tapi kalau zaman sekarang nggak perlu diumumkan. Paham ya, Ibu ya? Jadi bagaimanakah yang dikatakan barang yang remeh? Maka nilainya disesuaikan dengan daya kemampuan ekonomi masyarakat kita tadi. Kalau merasa ini pasti orangnya kecarian, umumkan. Tapi kalau kita merasa ini nggak kecarian lah, uang segini aja kok, maka nggak perlu diumumkan. Begitu. Ini diterangkan hadis dari Anas bin Malik. Qala, Anas mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit thariq. Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan beliau mendapati sebutir kurma. Nah, sebutir kurma ini kan barang nggak berharga. 1 butir kurma ini kan barang nggak berharga, ini nggak bernilai. Qala, karena Nabi mendapati ada barang yang tercecer di situ berupa 1 buah kurma, Nabi mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalaulah aku ini tidak takut ini merupakan bahagian daripada sedekah, dari zakat, la akaltuha, pasti akan aku makan, kata Rasulullah. Jadi kalau misalkan menemukan makanan di jalan, boleh untuk dimakan, karena Nabi pun ingin memakan apa? Memakan kurma yang didapatkan jatuh di jalan. Nah, Nabi nggak berani makan karena khawatir itu kurma untuk disodakohkan atau untuk dizakatkan. Karena yang namanya Nabi itu, Bu, dan keluarganya ini nggak boleh makan sodakoh. Nabi dan keluarganya itu nggak boleh makan harta zakat, sodakoh, infak, nggak boleh. Bolehnya cuman hadiah. Bolehnya cuman hadiah. Ini larangan bagi Nabi dan keluarganya. Gak boleh makan harta zakat, gak boleh makan harta sedekah, gak boleh makan harta infak. Yang boleh adalah hadiah. Ini larangan untuk Nabi dan juga keluarganya. Kemudian yang berikutnya, luqatatul haram, barang temuan khusus yang ini berlaku di tanah haram. Nah, jadi tanah haram ini adalah merupakan tanah yang ada kawasan, ada batasan. Nah, ini tanah haram dimuliakan oleh Allah, diutamakan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Maka hukum yang berlaku di tanah haram ini berbeda dengan hukum yang ada di tempat yang lain. Contoh, nanti dijelaskan di sini bahwasanya di tanah haram itu nggak boleh kita ini apa? Nyabut rumputnya, nebang pohonnya, buru binatang buruannya, ini nggak boleh nih, gitu ya. Itu tanah haram. Kalau di tempat kita ini bebas saja, tidak ada masalah. Nah, ini satu contoh. Jadi tanah haram ini adalah tanah yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, sehingga hukumnya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Nah, termasuk barang temuannya juga. Wa amma luqatul harami fala yajuzu iltiqatuha illa li ta'rifiha abadan. Adapun barang temuan, barang yang tercecer yang ada di tanah haram, maka tidak boleh untuk diambil kecuali untuk mengumumkannya. Abadan ini selama-lamanya, enggak boleh kapanpun. Walaupun enggak ada yang mengaku memiliki, tetap enggak boleh. Wala yajuzu tamallukuha ba'da sanatin ka ghairiha, dan tidak boleh untuk memilikinya walaupun sudah diumumkan selama 1 tahun seperti barang temuan di tempat-tempat lain khusus dia. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah telah bersabda, innallaha harrama Makkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Mekah, mengharamkan dari kezaliman, mengharamkan dari kejahatan, mengharamkan dari berbagai macam kerusakan. Maka dikatakan dalam Al-Quran,
wa man dakhalahu kana amina. Kata Allah, siapa yang masuk tanah haram aman dia. Dan bahwasanya tanah haram ini telah dijaga oleh Allah semenjak zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu pernah baca sejarah suku Jurhum dulu, itu suku yang berasal dari negeri Yaman. Mereka ingin merobohkan Ka'bah ketika itu. Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan, dulu orang-orang orang-orang Yaman, mereka itu mendirikan sebuah gereja. Mereka bangun sebuah gereja untuk menandingi Ka'bah, untuk menandingi Masjidil Haram. Jadi mereka itu iri. Kenapa lah orang-orang itu berbondong-bondong ke Masjidil Haram, ke Mekah? Kita bikinlah ini masjid gede-gedean. Kita bikin masjid mewah-mewah, biar apa? Orang nggak datang ke sana, orang datang ke sini aja. Ya. Ternyata apa ibu yang semoga tidak mata Allah? Perbuatan ini sekarang pun rupanya apa terjadi juga di zaman ini. Ibu pernah dengar cerita orang Syiah punya Ka'bah sendiri di Karbala? Pernah? Jadi orang Syiah konon kabarnya sekarang sudah punya Ka'bah sendiri, ibu. Punya Masjidil Haram sendiri. Jadi kalau misalkan mereka naik haji itu nggak ke Mekah. Kemana mereka naik haji? Karbala. Kenapa? Udah punya masjid dewe mereka itu. Punya Ka'bah sendiri mereka itu. Mau menandingi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Rupanya apa? Pendahulunya sejarahnya sudah ada. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ada orang Arab ketika itu melihat bahwasanya ada sebuah suku yang membangun gereja untuk menandingi Masjidil Haram. Tiap hari buang air dia di situ. Tiap hari buang kotoran dia di situ. Saking marahnya Raja Namrud, ya udah kalau begitu suku Jurhum ya. Karena berjauh suku Jurhum. Nah, kalau begitu besok kita hancurkan Masjidil Haram, kita bawa pasukan yang besar. Maka ketika itu raja dan bala tentaranya membawa pasukan yang sangat banyak, yang sangat besar, di antaranya tentara bergajah, siap untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka akan menghancurkan Ka'bah, Allah kemudian kirim burung-burung ababil yang melempar mereka semua dengan batu-batu kerikil yang panas yang berasal dari api neraka, sampai kemudian hancurlah tentara-tentara tersebut. Jadi tanah haram ini sejak zaman dahulu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada orang yang berusaha menghancurkannya, hancur mereka itu. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, sampai pun sampai zaman sekarang ini, Masjidil Haram itu adalah kota yang paling aman, negeri yang paling aman. Wa man dakhalahu kana aminan, orang yang masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam Masjidil Haram, kana aminan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Nah, diterangkan dari Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan, Inna Allaha harrama Makkah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah, artinya mengharamkan dari berbagai macam kekejian dan kerusakan. Falam tahilla li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di, maka tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku dan tidak dihalalkan pula bagi seseorang setelahku, yaitu peperangan dan melakukan kejahatan di sana. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar, dan sesungguhnya peperangan di sana hanya diizinkan, dihalalkan kepadaku hanya sesaat saja di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Maka disebut perang Fathu Mekah. Setelah itu Nabi gak pernah perang lagi di sana. Gak boleh. La yuftala khalaha, rumput-rumputnya tidak boleh dicabut. Wa la yu'addu syajaruha, demikian pula pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Wa la yunaffaru sayduha, demikian pula binatang-binatang buruannya tidak boleh diusir. Wala tulqatahu luqatatuha illa lima'uli mu'arrifin, dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diberitahu. Ada 4 di situ larangan ya Bu ya. Pertama, apa larangan di Masjidil Haram? Tidak boleh mencabut rumputnya.
Jadi kalau misalkan nanti ibu di sana naik haji, barangkali ada yang mau naik haji, amin. Ada yang mau umroh misalkan, nah kemudian ke sana, kemudian apa? Gatel. Biasa di sini kan cabut-cabut rumput di depan rumah. Sampai sana rupanya lihat semak kali lah tempat ini. Banyak orang pun nggak ada yang mau nyabut-nyabut. Pelit kali lah orang ini tenaganya. Ah tak cabutin lah, nggak boleh. Dah. Demikian pula pohon-pohonnya ini nggak boleh ditebang. Bahkan kita mengambil daunnya pun nggak boleh. Ya, panas sekali lah Saudi ini. Ambillah ini daunnya untuk tutupan, nggak boleh. Wala yunabbaru sayyiduha. Yang ketiga larangannya, binatang-binatang ternaknya tidak boleh diusir. Wala tulqatahu luqatatuha. Yang keempat, barang temuannya nggak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Jadi khusus barang temuan yang ada di Masjidil Haram ini nggak boleh dimiliki. Bolehnya cuma diumumkan. Kalau nggak ada yang ngaku, nggak boleh dibawa pulang ke Indonesia. Tinggalkan di situ, berikan kepada penguasa di sana. Baik. Ini tentang masalah luqatah atau barang temuan. Nah sekarang lalu bagaimana kalau misalkan barang temuannya berbentuk manusia? Akan kita bahas sekarang. Al-laqit ta'rifuhu al-laqitu huwa at-tiflu ghairul balighi alladhi yujadu fi syari'i aw dhalla at-tariqi aw la yu'rafu nasabuhu. Pembahasan kita tentang masalah laqit. Apa itu? Laqit. Apa itu laqit? Laqit itu adalah at-tiflu ghairul baligh, anak yang belum baligh, alladzi yujadu fi syari', yang didapatkan di jalan, au dhalla tariq, atau yang tersesat jalan, au la yu'rafu nasabuhu, atau tidak diketahui asal usulnya, nasabnya, keluarganya siapa. Ibu-ibu jalan-jalan pagi, tiba-tiba apa? Di pinggir jalan melihat ada petok Indomie. Ibu penasaran apa lah ini isinya ya. Begitu dibuka apa? Rupanya ada bayi di situ. Ini namanya apa? Apa namanya ibu? Laqit. Itu namanya laqit. Marak di zaman kita ini. Berita tentang apa? Buangan-buangan bayi, ada yang dibuang di kloset, ada yang dibuang di buang sampah, ada yang masuk dalam kardus Indomie, ada yang dimasukkan ke dalam apa, tas, macam-macam di zaman kita ini kita dapatkan. Akibat apa? Akibat rusaknya zaman kita ini. Maraknya perbuatan zina menghasilkan tatanan kehidupan, di antaranya rusaknya nasab manusia. Lah kalau bayi dibuang, coba kita kan nggak tahu nasabnya ini, ya kan? Anaknya siapa, keluarganya siapa, ayahnya siapa, bapaknya siapa. Anak itu nanti besar gadis, nggak ketahuan keluarganya, coba. Bisa-bisa dia nanti apa? Nikah sama ayahnya sendiri itu. Bisa-bisa dia nikah sama saudaranya sendiri sekandung. Kenapa? Karena dibuang nggak ketahuan nasabnya. Ini salah satu kenapa di dalam Islam diharamkan perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu fahisyah. Jangan kalian dekati zina, karena zina adalah perbuatan keji. Karena sesungguhnya dengan zina tatanan kehidupan masyarakat berantakan. Maka haram zina, haram juga mut'ah di dalam Islam. Laqit ini salah satu apa? Akibat daripada zina tadi. Jadi kalau misalkan kita dapat anak buangan, atau kita dapat orang yang nggak diketahui asal usulnya, misalkan orang amnesia, lupa dia itu, lupa ingatan, nggak tahu keluarganya di mana. Gimana ini? Nah, di sini dijelaskan hukmu iltiqatihi, hukum memungutnya, hukum memungut orang-orang yang seperti ini, anak yang tercecer, yang terbuang, anak yang ketinggalan orang tuanya entah di mana, ditinggal begitu saja. Demikian pula orang-orang yang dibuang di jalan-jalan itu termasuk orang gila tuh. Orang gila juga termasuk di dalamnya nih, Bu. Paham ya? Apa hukum iltiqat ini? Memungut mereka ini. Wal tiqatu fardu kifayatin liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Memungut
mereka orang-orang yang hilang ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada anak hilang di situ, artinya apa? Kita mendapati ada bayi yang terbuang. Ini wajib kita ambil nih, salah satu di antara kita. Kalau kita nggak ada yang memungutnya, berdosa kita semua. Kenapa? Karena dia anak manusia. Karena dia adalah hamba Allah yang harus kita pungut dan kemudian kita urus. Ya. Jadi kalau ada anak hilang, ada bayi yang dibuang, wajib bagi kita untuk memungutnya. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Kita wajib tolong menolong dalam kebaikan. Lah kalau bayi tadi, anak tadi yang kehilangan orang tuanya atau dibuang orang tuanya gak kita pungut, tentu mereka akan sengsara dan barangkali akan mendapatkan berbagai macam kerusakan dalam kehidupannya. Maka kita memungutnya fardu kifayah. Kemudian dijelaskan Islamu huwa hurriyatuhu wa nafqatu alaihim. Islamnya dia, merdekanya dia dan nafkahnya. Artinya apa? Kalau kita mendapati ada anak yang terbuang, bayi yang terbuang, orang yang terbuang, itu agamanya Islam apa enggak? Satu. Yang kedua, dia itu orang merdeka atau hamba sahaya. Tiga. Nah, nafkah dia itu siapa yang memberi? Ya, berarti ada 3 pembahasan kita nih. Ada 3 pembahasan. Kalau kita mendapati ada anak yang terbuang, apakah dia Islam atau tidak? Dia merdeka atau tidak? Nah, yang memberi nafkah nanti siapa ini? Ya. Diterangkan di sini, wa idza wujida fi daril islami hukima bi islamihi wa yuhkamu bi hurriyatihi aynama wujida. Li'anna al-hurriyata hiya al-aslu fil adamiyyin. Apabila orang yang terbuang itu didapatkan di negeri Islam, di pemukiman kaum muslimin, di wilayah kaum muslimin. Kalau misalkan orang yang terbuang itu didapatkan fi daril Islam, di wilayah kaum muslimin, hukima bi islamihi, dia dihukumi Islam. Ada anak terbuang, entah mana orang tuanya, di Masjid Asy-Syafi'i. Ini Islam apa Kristen ini? Islam. Kenapa? Kita dapatnya di sini. Tapi kalau misalkan dapatnya di dalam gereja, di depan gereja, di situ orang Kristen yang banyak, di warung-warung tua, ya kita kata wah ini Kristen berarti begitu. Paham ya? Kalau kita dapatkan dia di pemukiman kaum muslimin, berarti dia Islam. Wa yuhkamu bi hurriyati aina ma wujida, dan dihukumi dia itu merdeka. Ini bukan hamba sahaya. Kenapa? Karena orang merdeka adalah asal dari semua keturunan Adam. Artinya apa? Asal semua anak terlahir dalam keadaan merdeka. Mereka menjadi hamba sahaya karena terkait beberapa permasalahan. Itu. Wa in kana ma'ahu malun unfiqa 'alaihi minhu. Lalu siapa yang ngasih makan nih? Siapa nih yang ngasih makan nih? Orang-orang terbuang, anak-anak terlantar, ini siapa yang ngasih makan ini? Apabila dia punya harta, maka harta itulah yang menafkahi dia. Ini misalkan kita dapati dalam apa? Kardus Indomie ada bayi. Nah, selain itu bayinya dikasih popok macam. Nah, di sebelahnya apa? Dikasih 10 juta misalkan uang di situ. Ada uang 10, ada uangnya di 10 juta. Nah, uang yang 10 juta ini kita gunakan untuk membiayai kehidupan dia. Dah, wa illa fa nafqatuhu 'ala baitil mal. Tapi kalau misalkan dia itu tidak punya harta, maka hartanya diambilkan dari baitul mal. Kalau dari negara kita ini namanya APBD, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi sebetulnya Ibu, Undang-Undang 1945 itu sudah nyerempet ke Islam tuh. Kalau tidak salah itu pasal 34, kalau tidak salah.
Itu pasal 34 dan pasal 33 itu. Di sana dijelaskan fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar tuh kalau nggak salah itu apa? Dibiayai, ditanggung jawabi oleh negara. Dan pasal 33-nya kalau nggak salah bahwasanya sumber daya alam ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Paham ya? Yang pernah sekolah insya Allah tahu lah. Nah, jadi sebetulnya yang namanya orang-orang terlantar, orang-orang gila itu tanggung jawab negara tuh di negara kita sebetulnya. Nah, kenapa? Karena mereka dibiayai dari Baitul Mal, dibiayai dari hartanya kaum muslimin yang dikumpulkan gitu. Kalau di negara kita namanya APBD, anggaran pendapatan belanja negara. Tapi masya Allah di negara kita ini anak-anak terlantar, diterlantarkan, gak ada yang menjamin kehidupan mereka. Demikian pula orang-orang fakir, orang miskin, orang jompo. Saya dulu tahunya yang namanya orang tidur di kolong jembatan itu di film-film waktu kecil dulu lihat. Nah, saya mikir apa ada orang tidur di kolong jembatan? Rupanya ketika saya ke Jakarta, muter-muter kota Jakarta, rupanya di kuburan kan orang tuh tidur juga. Tidur di kuburan tuh sampai beranak pinak tuh, bikin tenda di kuburan sampai beranak pinak. Tidur di kuburan. Kalau kita kan takut di sini tidur di kuburan. Tapi kalau di Jakarta kuburan tuh ramai orang tidur di situ. Kenapa? Gratis, nggak bayar. Tanah nggak punya, mau kontrak mahal, nggak mampu. Tidur di kuburan gratis. Rupanya apa? Ternyata yang di film-film didapatkan di dalam dunia nyata. Itulah kondisi negara kita ini. Apa nggak ada orang-orang kaya, orang berharta banyak di negeri kita ini? Orang kaya, orang berharta, penguasa muslim banyak di negeri kita ini. Bahkan pejabat-pejabat kita yang muslim pun banyak di negeri kita ini. Tapi kenapa mereka terlantar? Karena sesungguhnya hati nurani kita yang kurang. Ibu yang semoga dirahmati Allah. Oleh karena itu kita harapkan di tempat kita ini jangan ada yang sampai terlantar, saudara kita nggak makan sementara kita kenyang. Jangan ada saudara kita nggak bisa sekolah sementara kita bisa membiayai anak-anak kita. Kenapa kita tidak bisa ta'awun? Kenapa kita tidak bisa saling tolong menolong? Kenapa kita tidak bisa saling bantu membantu? Kenapa kita tidak mau menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk mereka yang tidak mampu? Padahal mereka juga tanggung jawab kita bersama. Kita makan kenyang, saudara kita nggak makan. Jangan harap ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Ibu yang semoga dirahmati Allah, walaupun kita ini puasa setiap hari, salat setiap hari, umrah setiap bulan, naik haji setiap tahun, tapi kita biarkan saudara-saudara kita mereka menderita, saudara-saudara kita kelaparan, saudara kita butuh bantuan tapi kita berpangku tangan. Jangan harap amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih dikatakan oleh Allah, kita ini apa? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salatnya. Masih dikatakan mereka yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agamanya. Maka ibu yang semoga dirahmati Allah, ayolah kita ini sama-sama membuka jiwa kesetiakawanan sosial kita. Janganlah kita asyik ngurusi urusan kita sendiri, asyik ngurusi urusan kita pribadi, mau kenyang sendiri, mau kaya sendiri, mau hidup enak sendiri, tanpa mau bagaimana kondisi orang lain. Ibu ya, marilah kita bangun jiwa sosial kita. Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita semua ini. Nah, kalau dia orang terlantar tidak punya harta, maka diambilkan dari Baitul Mal. Karena negara kita ini bukan negara Islam, yang kadang ini kurang mendapat perhatian, ya paling tidak kita lah tetangganya sebagai kaum muslimin yang peduli. Itu. Kemudian diterangkan An Sunainin Abi Jamilah rajulun min Bani Sulaim, diriwayatkan dari Sunain Abu Jamilah, salah seorang dari kalangan Bani Sulaim. Beliau mengatakan,
wajadtu malqutan fa'ataitu bihi Umar ibn al-Khattab faqala Hurayfi ya Amirul Mukminin innahu rajulun salih. Kata Sunain Abi Jamilah, aku mendapatkan harta temuan, lalu aku datangi Umar ibn al-Khattab dengan membawa harta temuan tersebut. Maka berkatalah si Hurayfi, wahai Amirul Mukminin, innahu rajulun saleh, sesungguhnya dia adalah seorang yang saleh. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan, akadzalika huwa. Jadi tadi Sunain mendapatkan seseorang yang terbuang, malkuton, itu bukan barang tercecer ya, maaf. Malkuton ini maksudnya adalah seseorang yang tercecer, terbuang, nggak ada keluarganya, nggak ada sanak familinya, negaranya di mana nggak diketahui, keluarganya nggak ada yang diketahui, pokoknya ini orang sebatang kara kita bilang. Maka dikatakan Amirul Mukminin innahu rajulun salih, walaupun dia sebatang kara dia seorang salih, wahai Amirul Mukminin. Faqala Umar, maka Umar menjawab, akadzalika huwa, apa benar dia orang saleh? Qala na'am, maka beliau menjawab, iya wahai Umar. Faqala, maka Umar kemudian mengatakan, idhhab bihi wa huwa hurrun, pergi bawa dia dan dia merdeka. Walaka walauhu, perwaliannya aku serahkan kepada engkau, wa alaina nafqatuhu, adapun nafkahnya kita yang menjamin, nafkahnya kita yang menanggungnya. Masya Allah, Umar ibn Khattab, pemimpin Islam dambaan kita semua dan kebanggaan kita. Umar bin Khattab, betapa adilnya, betapa beliau begitu memperhatikan nasib kaum-kaum yang lemah. Itu yang semoga didapat Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Umar bin ya, walaupun kita nggak bisa kayak Umar, paling tidak kasihanlah sama orang-orang yang tidak mampu. Kadang-kadang mereka itu sebenarnya pengen ngaji, pengen dekat dengan kita, tapi karena dipandang kita sombong, kadang-kadang kita bergaul hanya punya harta saja. Kadang-kadang kita bergaul sama yang punya duit saja, malu bergaul dengan orang yang miskin. Kita ini seperti itu kadang-kadang. Malu bergaul sama orang miskin, malas bergaul sama orang miskin. Kenapa? Karena nggak menguntungkan, ya kan? Kita jarang perhatian sama orang miskin. Kenapa? Nggak menguntungkan. Tuh kadang-kadang seperti itu kita ini. Padahal apa? Kadang-kadang mereka sebenarnya pengen dekat dengan kita, ngaji dengan kita, duduk bareng dengan kita, tapi mereka takut. Karena dipandang apa? Kita ini biasanya senangnya bergaul dengan orang-orang kaya saja, maunya duduk dengan orang-orang kaya saja, dan sinis. Bahkan kadang nggak acuh kepada orang-orang yang kedudukannya di bawah kita semua. Jauhkan sifat seperti ini. Dakwah kita terbuka untuk siapapun, bukan hanya untuk hartawan saja. Ibu yang suka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu, Umar bin Khattab, betapa beliau sangat perhatian kepada fakir miskin, bahkan orang-orang yang terbuang. Mirathul lakit. Kemudian masalah berikutnya adalah warisan dari orang yang terbuang ini. Warisan dari orang yang terbuang. Artinya kalau misalkan orang yang terbuang tadi meninggal dunia, lah yang menjadi ahli warisnya itu siapa? Yang mewarisi hartanya siapa? Kalau dia punya harta. Wa idza mata al-laqitu wa taraka mirathan wa lam yukhallif warithan kana mirathuhu li baitil mali wa kadadiyatuhu in qutila. Apabila orang yang terbuang dia mati meninggalkan harta warisan, sementara dia tidak meninggalkan ahli waris, maka yang mewarisinya, yang warisannya itu ditaruh di baitul mal. Karena di rasuli baitul mal, maka harta warisannya untuk baitul mal. Kenapa? Karena dia ditanggung oleh negara, maka harta warisannya untuk negara juga. Wa kadadiyatuhu in qutila. Demikian pula denda apabila dia terbunuh, maka dendanya juga untuk negara juga. Kemudian yang terakhir, iddi'a'u nasabihi. Iddi'a'u nasabihi, yaitu ketentuan nasab dia. Wa man idda'a nasabuhu min dzakarin aw untha ulhiqa bihi mata kana wujuduhu minhu mumkinan
fa in idda'ahu ithnani aw aktsaru thabata nasabuhu liman aqama al-bayyinata 'ala da'wahu fa in lam takun urida al-qafatil ladina ya'rifuna al-ansaba bisyabahi. Barang siapa nanti ada yang mengaku itu adalah nasabnya, keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan, ulhiqa bihi, maka nasabnya diikutkan kepadanya. Mata kana wujuduhu minhum mungkinan, manakala itu dimungkinkan. Ini contoh misalkan ada orang terbuang masih kecil, dibuang sama keluarganya. Kenapa? Dianggap jadi beban, macam keluarganya nggak mau ngurusin, alah buang aja itu di Syafi'i. Oh usah datang nanti nggak udah diambil lagi, biar aja sana. Dah sampai anak ini tumbuh besar, menjadi dewasa, pinter pula itu. Jadi ustadz misalkan, bisa bangun pondok, bisa ngajar ilmu. Nah orang pun bangga dengan dia. Tiba-tiba datang lagi nih orang ngaku, oh ini dulu anak saya buang nih. Nah kalau ada yang mengaku dia orang tuanya atau satu nasab dengannya, maka apa? Oh ya sudah, itu anak bapak. Maka nasabnya, keturunannya diikutkan kepada dia. Ya. Fa in idda'ahu ithnani, apabila yang mengakui dia itu dua orang, datang yang satu, enggak ini anak saya, satu lagi bilang enggak ini anak saya, begitu rebutan. Au aksar, atau mungkin lebih dari dua orang yang mengaku itu anaknya. Lalu mana ini yang jadi orang tuanya? Yang satu nasab dengan dia. Sabata nasabu liman aqamal bayyinati ala da'wa, maka nasabnya itu diberikan kepada orang yang bisa memberikan bukti. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu. Jadi zaman Nabi Yusuf itu dikisahkan bahwasanya ada seorang bayi. Nah kemudian bayi ini ada dua orang wanita yang mengaku sebagai ibunya. Saya ibunya. Yang satu bilang enggak, saya ibunya, rebutan. Akhirnya raja ketika itu mengatakan, sudah, sekarang anak ini saya belah menjadi dua, kata raja. Apa kata ibu yang satu? Jangan belah itu anakku, jangan, kasihan dia, biarlah aku berikan kepada dia, yang penting dia hidup. Nah yang satu enggak, belah aja, kata yang satu, tega. Sampai akhirnya raja mengatakan, berarti ibunya ini, ibunya enggak tega nih. Ini berarti ibunya dia enggak tega. Ini apa namanya? Al-bayyinah, bukti. Jadi kalau misalkan yang mengakui anak itu ada 3 orang, 4 orang, begitu, maka apa? Maka anak tersebut itu diberikan kepada yang bisa memberikan bukti. Enggak, Pak Sulaiman tuh anak saya itu, buktinya apa? Itu kupingnya itu jebrak sedikit, misalkan. Terus itu ada tai lalatnya tuh di pundak sebelah kiri. Nah, ini kan bayyinah namanya. Boleh kita berikan kepada dia, begitu. Ternyata benar. Tapi kalau misalkan cuma sekedar ngaku-ngaku nggak bisa kasih bukti, jangan. Kenapa? Ini pingin dunianya. Dulu dibuang, udah berhasil diambil. Barangkali dia orang penipu. Dan fa in lam takun uridu 'ala al-qafa alladziina ya'rifuna al-ansaba bisyabahi. Tapi kalau misalkan tidak ada yang bisa memberikan bukti, maka diserahkan kepada alal qafah, yaitu ahli nasab yang mereka benar-benar mengenal nasabnya, mana yang paling mirip. Nah kalau di zaman sekarang ada namanya genetika. Jadi seseorang ini bisa diketahui lewat apa? Lewat gen. Jadi nanti diambil apa namanya itu? Saya pun lupa. Ya, jadi bayinya itu diambil apanya? Nah kemudian dibandingkan dengan orang tuanya. Ini mana yang satu gen? Nah, berarti apa? Satu nasab dia. Kalau zaman sekarang alhamdulillah kita punya kemudahan dengan alat yang canggih sehingga bisa diketahui ini keturunan siapa. Jadi kalau misalkan ada orang diperkosa, yang memperkosa orang 5 kebetulan hamil, ini anak siapa? Bisa diketahui siapa ayahnya. Begitu. Tsumma ulhiqa biman hakama lahul qa'im wa annahu waladu, maka kemudian anak itu diberikan nasabnya dengan orang yang telah diberikan, ditetapkan hukuman oleh ahlinya tadi. Itulah dia anak. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masruran tabruqu asariru wajhi. Kata Aisyah, Nabi SAW telah menemui aku dalam keadaan beliau gembira, tabruqu asariru wajhi.
Ketika itu bercahaya kegembiraan yang terlihat pada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi Nabi gembira ketika itu. Sudah waktu ya. Baik, akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Barangkali ada pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan, silakan sebelum kita tutup pembahasan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin anak saya menemukan uang di masjid tidak banyak, tapi cukup buat beli bakso. Sudah saya umumkan di medsos dan uangnya masih ada di saya. Apa hukumnya? Jika uangnya saya infakkan di masjid, terima kasih, boleh, nggak apa-apa. Kalau sekedar beli bakso kan cuma 15.000 paling mahal. Itu dikira nggak tidak bernilai, tidak apa-apa insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mendapatkan uang di dalam bungkusan amplop, apakah bungkusan tersebut boleh dibuka? Dan berapa nilai nominal barang yang tak berharga? Apakah benar dari 50.000 ke bawah Ustaz? Dan jika sudah diumumkan berulang kali tidak ada seorang pun yang mendatanginya untuk mengakuinya, apakah harus menunggu 1 tahun untuk menjadi milik pribadi? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika mendapat uang di dalam bingkisan amplop, apakah bungkusan tersebut boleh dibuka? Boleh. Amplopnya dibuka, tapi amplopnya jangan dibuang. Cukup lihat isinya berapa, isinya berapa, uangnya uang apa saja, apa 50-an, apa 100-an, apa 20-an. Amplopnya jangan dibuang. Cukup lihat isi, kenali uangnya, amplopnya tutup lagi, simpan. Kalau isinya banyak. Tuh yang pertama. Yang kedua, berapa nilai nominal barang yang tak berharga? Ini tadi yang saya sebutkan, disesuaikan dengan kondisi kita, Ibu, kebiasaan kita. Nah, makanya Ibu saya tanya, uang 10 berharga enggak, Ibu? Ayo jawab, berharga enggak? Uang 10.000 berharga enggak? Nah, berharga. Kalau enggak berharga, kita mengatakan semua ini enggak berharga, berarti enggak berharga. Jadi hukum itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi hukum-hukum syariat yang tidak ada ketetapannya, batasannya berapa, itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Contoh, ada wanita dinikahi sama seseorang, kemudian terjadi ijab kabul. Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hutang. Mas kawinnya hutang, udah hutang nggak disebutkan pula itu berapa jumlahnya. Begitu menjalani hidup selama setengah tahun nggak cocok, bubar. Maka apa? Perempuannya pasti nuntut ini. Enak kali abang udah pakai setengah tahun, mana maharnya, ya kan? Nah, berapa mahar yang mau dikasih laki-laki sama perempuan tadi coba? Berapa mahar yang mau dikasih laki-laki sama perempuan tadi? Itu kan jadi hutang, tuh wajib bayar. Kecuali kalau belum disetubuhi. Kalau belum disetubuhi nggak wajib bayar. Ini sore nikah, malamnya haid, besoknya cerai. Nah, kan belum sempat menikmati. Nah, itu nggak bayar mahar dia. Lah kalau sudah sempat menyetubuhi harus bayar mahar. Berapa maharnya? Hutang, udah itu apa? Nggak disebutkan jumlahnya. Maka melihat kebiasaan masyarakatnya. Nah, masyarakat kita ini kan ada levelnya, Ibu. Kalau dia misalkan tingkat SD, itu biasanya itu seperangkat alat sholat aja itu. Kalau misalkannya dia lulusan SMP, itu biasanya seperangkat alat sholat sama uang 100.000. Nah, kalau misalkan dia lulusan SMA, itu biasanya seperangkat alat sholat uang 100.000 atau ditambah 1 gram emas misalkan, ya kan? Jadi mas kawin mahar yang belum dibayar tadi disesuaikan dengan level dia. Ini perempuan kayak gini levelnya berapa nih kebiasaannya. Jadi kalau misalkan di dalam Islam itu ada
suatu hukum yang tidak ditetapkan batasan jumlahnya berapa, itu disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi tidak ada ketentuannya. Berapa nominal dikatakan berharga? Nah, itu tergantung dengan kondisi kita. Kalau kita yang hadir di majelis Syafi'i ini misalkan menetapkan 50 itu berharga, berarti berharga. 50 itu enggak berharga, itu ya enggak berharga jadinya. Jadi hukum disesuaikan dengan kebiasaan kita ini. Paham ya? Begitu. Jadi tidak ada ketetapannya itu berapa. Itu saya tadi memisalkan aja. Saya memisalkan saja. Nah, ibu kalau misalkan kehilangan duit 50.000, nyari-nyari enggak kira-kira? Nyari-nyari Ustaz, berarti berharga. Berarti harus dikembaliin. Ibu kalau kehilangan duit 10.000, cari-cari enggak? Enggak pala Ustaz, enggak pala pusing. Nah, berarti enggak berharga. 20.000, ya kecarian juga sih, tapi ya enggak pala lah, ya berarti enggak berharga. Kalau 50, ya kecarian lah Ustaz, dicari-cari. Udah itu hati awak pun sakit. Kerja suami setengah hari itu Ustaz. Ya udah, kalau begitu itu berharga. Jadi berharga atau tidak disesuaikan dengan kondisi mayoritas kita itu, begitu. Karena nanti ini berbeda-beda. Orang kaya ya 100.000 pun tidak berharga. Orang kaya jangankan 100.000, 500.000 pun tidak berharga, ya kan? Tapi orang masyarakat seperti kita ini biasanya yang namanya 100.000 pun sudah berharga, 50.000 pun sudah berharga. Maka kondisinya berbeda-beda. Sehingga hukum itu ditentukan dengan mayoritas kita. Kebanyakan kita sekian itu berharga enggak? Berharga. Oh, berarti berharga. Itu. Kemudian yang berikutnya, dan jika sudah diumumkan berulang kali tidak ada seorang pun yang mendatanginya untuk mengakuinya, apakah terus menerus? Iya, sampai 1 tahun itu ibu, sampai 1 tahun. 1 tahun nggak ada yang ngaku, baru boleh kita pakai, baru boleh kita gunakan. Kalau sebelum 1 tahun maka tidak diperbolehkan dipakai, karena batasnya 1 tahun minimalnya. Jika saya mengambil anak dari adik kandung perempuan saya, dikarenakan dia meninggal, tetapi saya tidak memberi ASI padanya, apakah anak tersebut tidak boleh membuka jilbab di depan suami dan anak laki-laki saya, Ustaz? Oh, berarti kemanakannya? Kemanakan kita dengan suami kita bukan mahram. Kita meninggal, ibu meninggal, suami boleh nikah sama kemanakan ibu. Paham ibu? Nah, Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis, la yajma'u, tidak boleh mengumpulkan bainal mar'ah wa ammatiha, tidak boleh mengumpulkan antara istri dengan keponakannya, bibinya, ya. Jadi tidak boleh mengumpulkan antara istri dengan bibinya atau mengumpulkan istri dengan keponakannya, itu nggak boleh. Artinya apa? Nggak boleh menikahi bibi dan menikahi kemanakannya sekaligus. Karena kadang-kadang ini bibi sama kemanakan satu umur di kadang-kadang nih. Karena kadang-kadang orang nikah udah tua pun masih punya anak. Nah, kemudian anak gadisnya nikah. Akhirnya apa? Ibunya melahirkan, anaknya melahirkan. Jadi apa? Bibi sama keponakan bareng usianya. Nah, sama-sama cantik pula tuh. Tertarik dia, nggak boleh. Harus pilih salah satunya. Bibinya atau kepanakannya. Jadi antara suami dengan kemanakan ibu itu tidak mahram. Tidak mahram. Kalau ibu meninggal boleh turun ranjang. Boleh turun ranjang. Suami ibu nikah sama kemanakan ibu. Apa mungkin Ustaz? Mungkin aja. Kalau mungkin usia ibu sama kemanakan itu sama. Ya? Enggak boleh. Dan apakah suami saya boleh menjadi walinya jika kelak dia menikah? Enggak boleh. Tidak boleh. Karena bukan mahramnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, ini sudah tadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya menemukan uang 800.000 di jalan. Jauh sebelum saya mengenal sunnah, dan uang itu saya gunakan. Bagaimana Ustaz hukumnya? Diumumkan selama 1 tahun. Kalau misalkan ternyata tidak ada yang mengaku, maka apa?
maka uang tersebut boleh digunakan. Uang tersebut boleh digunakan. Kita kembali kepada hukum asalnya. Kita kembalikan kepada hukum asalnya. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum sesuatu dikembalikan pada asalnya. Karena asalnya bahwa kita harus mengumumkan, maka diumumkan. Kalau misalkan nanti tidak ada yang mengaku, baru boleh digunakan. Ya, ada lagi? Dadah. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassallallahu alamin. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.